Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kembali lagi nih sama kakak. Kakak ada apa? Nah, pada kesempatan kali ini kakak mau menunjukkan nih, mau mengenalkan kepada adik-adik semua apa itu rukun iman. Nah, sebelumnya adik-adik sudah pada tahu belum apa itu rukun iman dan ada berapa banyak rukun iman di dalam Islam? Nah, pada kesempatan kali ini kakak mau mengenalkannya pada adik-adik semua. Dalam agama Islam, rukun iman ada 6, yang dimana penjelasannya sudah tercantum di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah An-Nisa ayat ke-136. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa umat Islam harus mengimani keberadaan dari ke-6 rukun iman tersebut. Nah, iman merupakan cara manusia untuk meyakini di dalam hati, mengamalkannya dengan perbuatan, dan mengucapkannya dengan lisan. Pengertian dari rukun iman itu sendiri yaitu yakin bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman pada umat manusia. Untuk lebih jelasnya, ayo kita sama-sama belajar mengenal rukun iman. Ada 6, yaitu akan dijelaskan lengkap berikut ini. Baik, di sini kita akan mengenalkan rukun-rukun iman yang ada di dalam Islam. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Ialah yang menciptakan alam semesta ini serta menjadi penguasa langit dan juga bumi. Allah juga merupakan Tuhan yang harus disembah, tidak memiliki anak atau tidak diperanakan, lam yalid wa lam yulad. Mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata semata, tetapi harus ada wujud dan bentuknya, yaitu melalui tindakan. Segala perintah Allah harus dituruti, sedangkan larangannya harus dihindari. Itulah salah satu cara yang tepat dalam iman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar-benar adanya. Nah, lalu yang kedua, iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua ini adalah iman kepada malaikat, yang juga merupakan salah satu makhluk Allah yang dibuat dari cahaya. Nah, malaikat tidak memiliki nafsu seperti yang ada pada manusia, sehingga malaikat tak pernah melakukan apapun yang dilarang oleh Allah dan selalu menaati semua perintahnya. Jumlah malaikat tidak hanya 10 adik-adik seperti yang kita ketahui, namun manusia harus tahu ke-10 malaikat yang ada saat ini. Tugas malaikat adalah sebagai perantara Allah, misalnya menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kemudian rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman berikutnya yang juga akan dijelaskan adalah iman kepada kitab Allah, yang dimana dalam hal ini adalah kitab suci Al-Quran. Allah telah menjelaskan seluruh ajarannya yang dituliskan di dalam Al-Quran, kemudian diturunkan pada Rasul melalui perantara dari malaikat. Kitab Al-Quran menjadi sebuah pedoman serta pegangan di dalam hidup seluruh umat muslim. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak ada yang lalai dalam mengingat dan menyembah Allah, yang nantinya dapat memecah belah keyakinan serta akidah yang mereka miliki setelah Rasulullah SAW wafat. Kemudian rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman ada 6, apa saja? Salah satunya adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Sama dengan jumlah malaikat tadi, jumlah Nabi dan Rasul juga ada yang wajib diketahui, yaitu 25 Nabi dan Rasul. Setiap Nabi dan Rasul tersebut memiliki sikap dan karakternya masing-masing. Kemudian Allah pun menurunkan 4 buah kitab suci pada beberapa Nabi dan Rasul tersebut, yang juga akan menjadi bekal bagi mereka dalam mengajarkan tauhid kepada umat manusia. Bertauhid untuk selalu yakin kepada adanya Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memang wajib disembah. Nah, kemudian rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Ada lagi rukun iman yang berikutnya, yaitu iman kepada hari akhir atau yang lebih dikenal dengan hari kiamat. Sebagai umat muslim yang baik
kita juga harus yakin mengenai hari akhir. Adanya hari kiamat tersebut akan menjadi pengingat yang tepat dan pendorong untuk diri sendiri agar lebih bersemangat dalam beribadah. Hari akhir ini juga seringkali disebut dengan hari pembalasan, yang dimana manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya di dunia. Nah, sampai kepada pembahasan kita yang terakhir, ialah iman kepada qada dan qadar. Pembahasan mengenai rukun iman ada 6 beserta penjelasannya sudah sampai di rukun iman yang terakhir nih, yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Arti dari kata qada adalah sebuah ketetapan yang sudah tertulis, bahkan sudah ada sebelum Allah menciptakan manusia. Catatannya lalu akan dicantumkan di dalam kitab Lauh Mahfuz, dan di dalamnya sudah ada catatan mengenai kehidupan, kematian, rezeki, dan juga kebaikan. Untuk arti kata qadar adalah ketentuan atau bisa juga dinamakan dengan kepastian. Bukan kepastian sama yang itu ya, adik-adik. Terus pengertian qadar adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dengan sifatnya yang pasti dan sudah ditetapkan juga oleh Allah. Misalkan segala sesuatu yang ada pada saat ini sedang terjadi atau sesuatu yang baru akan terjadi. Untuk itu, kita sebagai manusia harus selalu berdoa dan juga harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengabulkan apa yang sebenarnya kita harapkan di dalam hidup. Wah, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mengenal ya apa itu rukun iman dalam Islam dan ada berapa banyak rukun iman di dalam Islam. Nah adik-adik, semoga video yang sangat singkat ini, sangat kurang ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk pribadi kakak. Adik-adik, semoga video ini bermanfaat dan menjadi ladang ilmu buat kita semua, dan semakin semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja ya penyampaian dari kakak. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan dari kakak tadi, kakak mohon maaf ya. Adik-adik semua sehat-sehat selalu, jaga kesehatannya, makannya jangan telat, jangan lupa sholat, perbanyak sholawat. Baik adik-adik, mungkin itu saja dari kakak. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua.